Lah kalau Allah itu memang butuh rumah, Allah itu memang membutuhkan rumah. Kun fayakun, jadilah rumahku istana yang megah. Jadi nggak? Pak, Mboten usah dibangunke nggih. ora usah digawakake. Menungso kekuasaane sepiro nggawakake omah karo Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tim Sentani sudah bertemu dengan Kisentani, dan Kisentani sebelum membadarkan hal-hal yang terkait nanti yang saya tanyakan tadi sudah nitip salam bagi pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa Kisentani selalu dalam keadaan sehat, raharjo, dan selalu dalam kondisi bahagia. Itu saja yang titipan dari Kisentani yang kami sampaikan kepada para pemirsa Kisentani. Dan jangan lupa saya mohon untuk setelah tayangan konten ini bisa untuk subscribe and like-nya. Terima kasih. Selamat pagi Ki Sugeng Genjang. Sugeng Genjang kan. Rahayu. Rahayu. Jagat Dewa Batara. Raharjo kan. Amin Raharjo Ki. Rajo kan. Rajo. Sehat selalu Ki nggih. Alhamdulillah sehat kan. Ki pada pagi dinten niki saya minta hal yang terkait yang selama ini kadang menjadi ganjalan Ki, walaupun kalau nanti para pemirsa atau yang lain dianggap ini tidak pas dan lain sebagainya, ini karena saya ingin ngerti Ki menurut versi Ki Sentani terkait dengan yang apa namanya baru-baru sajalah, baru beberapa bulan yang kebetulan saya teringat kembali karena ada seorang ya saudara, ada juga yang teman, ada juga yang tetangga yang baru menunaikan ibadah haji Ki. Lah saya kok pengen dibadarkan menurut versi Kisentani itu ibadah haji itu merupakan tamu Allah Ki. Lah kalau saya berpikir kalau tamu Allah itu kan berarti kalau tamu itu kan ada tuan rumahnya, berarti tuan rumahnya di sana kan Allah ya Ki. Iya, iya. Tuan rumahnya lah. Ini kok selama ini saya tuh kadang pikiran saya tuh selalu pingin jelas. Itu saja Ki. Matur nuwun Ki. Saderenge dibadar. Iya enggak. Iki sak jatine kaya ngene enggak. Yang namanya bahasa. Bahasa iku ana artine bahasa. Nggih. Bahasa ana sipate bahasa. Arti bahasa, sifat bahasa. Bahasa ana wujude bahasa. Bahasa uga ana sempurnane bahasa. Lah nek sira arep nafsirake bahasa, iku kudu ngerti sipate bahasa. Kudu ngerti sempurnane bahasa. Lah sapa sira kang wis bisa ngerti arti bahasa
perwujudane bahasa, sipate bahasa, sempurnane bahasa. Iku bakal ngerti kang sak benere bahasa nggih. Mesti ngerti. Tapi nek orang ngerti iku mau kabeh ya mung manut tegese. Mung manut tegese. Lah nek ana bahasa wong munggah kaji iku tamune Allah. Ngono kan? Nggih. Kalau dilihat dari segi arti bahasa, kan? Dilihat dari segi arti bahasa, nek ono tamu, artinya ada tuan rumah. Nggih. Lah untuk apa ada tamu kalau tidak ada tuan rumah? Terus mertamune karo sapa? Lah nek wong munggah kaji aring Mekah, nek wong munggah kaji iku sebagai tamu Allah, berarti Allah dodoke nang Mekah. Ngono. Lah mongko nek ana tamu, kudune ana tuan rumah. Ya. Nggih. Lah Ka'bah iku Baitullah ya. Artinya rumah Allah. Berarti Allah itu penghuni Ka'bah. Kalau Ka'bah itu sebagai rumah Allah, berarti Allah dodoke ana sak jerone Ka'bah. Paham? Lah perwujudane kaya apa? Tuan rumah iku mau perwujudane kaya apa? Allah sebagai tuan rumah, perwujudannya Allah seperti apa? Maksudnya seperti itu. Apa Allah wujud? Allah wujud kidam bako. Tahu nggak sifatnya wujud? Tahu nggak sifatnya goib? Kalau bahasa goib itu sifatnya bagaimana? Bahasa wujud sifatnya bagaimana? Allah itu wujud, sifatnya bako. Kekal tegese. Lah orang-orang yang naik haji ke Mekah itu sebagai tamu Allah ditemui tidak sama Allah? Saya mau nanya. Kalau ditemui tolong ditanyakan perwujudannya seperti apa? Kalau tidak ditemui sebagai tamu, sebagai tamunya Allah kok sampai tidak ketemu dengan Allah, artinya tidak ditemui oleh Allah. Kalau tidak ditemui berarti ditolak. Paham nggak? Lah kalau ditemui perwujudannya seperti apa? Tanya sama orang-orang yang sudah naik haji. Ketemu enggak sebagai tamu Allah? Ketemu tuan rumahnya enggak? Allah sebagai tuan rumah. Ayo. Lah apa Allah wujud? Allah wujud kidam bako. Untuk apa ada bahasa wujud? Sifatnya wujud bagaimana? Sifatnya gaib bagaimana? Wujud itu kelihatan. Kalau gaib nggak kelihatan. Kalau gaib dilihat dari keyakinan. Tapi kalau wujud bisa dilihat pakai mata. Maka bahasanya Allah wujud kidam bako. Paham enggak? Kalau Allah itu gaib, mestinya bahasanya Allah gaib kidam bako. Tapi bahasanya kan Allah wujud kidam bako. Lah sifatnya wujud bagaimana? Saya mau nanya. Mengapa mereka tidak tahu perwujudan Allah? Karena mereka itu sudah hilang kiblat, paham enggak, guys? Allah itu maha besar dari segala-galanya. Ingat ini bahasa ini. Allah maha besar dari segala-galanya. Dari segala-galanya. Ingat bahasa dari segala-galanya. Allah itu sama gunung besar Allah. Kenapa yang besar nggak kelihatan? Wong yang kecil saja masih bisa dilihat. Allah maha besar dari segala-galanya. Besar kasih sayangnya, besar kekuatannya.
Ya besar bentuknya, wong namanya dari segala-galanya. Paham enggak? Semuanya sedanten serba besar. Serba besar, termasuk bentuknya ya besar. Lebih besar Allah daripada gunung. Mosok yang besar enggak kelihatan? Wong molekul aja masih bisa dilihat. Kenapa enggak bisa melihat? Karena enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena wis ilang kiblat, Ger. Paham enggak? Makanya para ulama-ulama, para kiai-kiai itu yang terbuka, yang jujur dalam memberikan suatu kaweruh, biar mereka jangan sesat. Kalau Allah wujud ya wujud. Wujud itu bisa dilihat, bisa dipegang, tapi tidak bisa dipeluk karena terlalu besar Allah. Karena Allah lebih besar. Sama gunung aja besar Allah. Karena besar dari segala-galanya. Maha gitu. Maha. Allah itu wujud. Ditambah kok itu di sifat Allah yang sifat Allah yang 20. Di situ ada Allah wujud ditambah kok. Sifatnya wujud bagaimana? Bako jelas. Kalau bako itu artinya langgeng, kekal. Perwujudannya bagaimana? Kalau ingin tahu perwujudannya Allah, apa itu? Alif lam lam ha itu. Yang ada di dalam alif itu apa? Yang ada di lam lam itu apa? Yang ada di ha itu apa? Itu dikupas itu. Perwujudannya ada di situ. Kalau bisa mengupas itu, akan tahu perwujudannya Allah. Bisa enggak mengupas itu kira-kira? Kalau orang syariat nanti kiamat kubro nggak bisa, nggak bisa. Alif lam lam ha gitu. Iya. Itu perwujudannya yang sebenarnya Allah. Yang gitu. terkandung. Yang terkandung berarti. Menawi saged menapa ngertos niku berarti ngertos wujudnya Tahu Allah. perwujudannya. Nggih, nggih, nggih. Tahu perwujudannya nanti. Tapi tahu nggak yang ada di alif itu apa? Tahu nggak yang di lam lam itu apa? Tahu nggak yang ada di ha itu apa? Oh, ora setahun rong tahun, Ger. Aja dianggep remeh. Kuwi padha karo weruh cara Jawa padha karo sangkan paraning dumadi, Ger. Sangkan paraning dumadi. Yo. Alam wang, alam wong. Alam wang tegese urung ana ning disawang, alam wong isih suwung, urung ana kehidupan. Yang pada akhirnya ada kehidupan dan nanti juga tidak akan ada kehidupan. Oh, ora setahun rong tahun, Ger, kuwi, Ger. Ora setahun rong tahun. Ora setahun rong tahun. Ayo Allah wujud kita mbak wujude kaya apa? Sifatnya wujud kaya apa? Aku pengen ngerti. Ora susah padha ngaku pinter dhewe. Dari Sabang sampai Merauke, para kiai, para ulama tahu bahwa Allah wujud kita mbako. Tahu nggak bahasa wujud sifatnya itu bagaimana? Tahu nggak bahasa goib itu sifatnya bagaimana? Goib itu bisa dilihat pakai apa? Wujud bisa dilihat pakai apa? Seperti itu. Gamblang, Ger. Gamblang. Nggih ki, mila kan selama niki kula kan kadang mbuh ketemu kiai, mbuh ketemu ustad kan urung pernah yang namanya diberikan secara jelas ki. Sehingga kula tak napa nggih tak analisa teman saudara dan tetangga pada naik gaji ke sana itu sebagai tamu Allah. Saya kadang berpikir kalau tamu Allah berarti Allah itu teng mriko ora nggih. Nah, lah mulane nek panjenengan pingin ngerti perwujudane Allah karo wong sing wis tau munggah kaji, Ger. Sing pernah mertamu aringon Allah. Paham? Nek mengko nang Mekah kuwi ditemoni karo Allah berarti sudah ditemui karo Allah, berarti sudah tahu perwujudane Allah. Kira-kira ditemoni apa ora? Nek orang ngerti perwujudannya Allah, nek ora ditemoni karo Allah tegese ditolak sebagai tamu, paham? Paham enggak? Kalau tidak ditolak pasti ditemui.
Maka ada bahasa Baitullah. Baitullah. Aku iki filsafat kejawen kan. Mulane Baitullah saka tak delok saka filsafat kejawen yo kan. Ba iku Ka'bah kan. Iku isi. Tu iku Tuhan. Loh kuwi Allah. Lah kalau memang Allah itu tempatnya di Ka'bah itu, ya Sentani nggak ngerti yang ada di dalam Ka'bah itu apa, sebab Sentani orang tahu muka kaji, paham kan? Rata-rata menawi kula takan kalih sing pun haji kan napa saged jelasake nggih. Wong rata-rata niku hanya kayak kegiatan ya karena sudah mungkin mampu, sudah banyak duit dan lain-lain kan itu karena masuk mungkin kalau kita melihat ada di rukun Islam apa iki? Rukun Islam yang kelima itu. Naik haji kan piyambake mriko sing penting menjalankan haji mriko rampung pulang menjadi haji iki. Mulane rukun Islam kuwi ana 5 nggih. Syahadat, salat, zakat, poso, haji, lamun kuwasa tegese. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi nyatane saiki ora mampu dimampok-mampokake nggih. Paham? Ana kebon setepak, kebone didol nggo kaji. Ana sawah setepak, sawahe didol nggo kaji. Dodol bakwan, dodol lotek, dirit-irit. Anak putune njaluk jajan pi dislentik kupinge. Dikumpulake nggo muka kaji sebagai tamu Allah. Ditemui enggak sama Allah sebagai tamunya Allah? Allah sebagai tuan rumah. Kalau enggak ditemui berarti ditolak. Kalau ditemui ya harusnya tahu wujudnya. Coba tanyakan kepada orang yang sudah naik haji. Pasti tahu. Karena sebagai tamu pasti ketemu dengan tuan rumah. Kalau enggak ketemu berarti ditolak. Paham enggak? Makanya ada bahasa kalau Baitullah itu artinya rumah Allah, arti bahasa. Secara arti bahasa Nah, gitu. Tapi kalau dilihat dari segi filsafat, Baitullah itu ba itu Ka'bah. Paham? Itu isi. Tu iku Tuhan. Loh kuwi Allah. Ka'bah isine Tuhan ingkang asma Allah tegese. Mulane Ka'bah nggo sujud. Paham? Ka'bah kuwi buka, bah kuwi batin. Nggo sujud, nggo buka batin. Lah terus kira-kira apa Ki Sentani? Ki Sentani ora tau munggah kaji ora weruh. Lah sampean kalau pengin tahu perwujudan ke Allah yo takone karo wong sing wis munggah kaji. Paham gar? Baitullah arti bahasa itu rumah Allah. Tempat bermukimnya Allah. Lah Allah kira-kira karo Ka'bah tuwa ndi? Deset endi muga panjenengan? Ayo terbuka hak, katakan hak. Yo dhisik Allah ake. Kalau diset Allah sak durunge ana Ka'bah Allah nang endi omahe? Nah niku ke sing kadang kula menganalisa, berpikir. Mila kula nyuwun daripada dados pemikiran kan kula nyuwun penjelasan versi Ki Sentani kados napa kados niku. Kula yakin Ki Sentani ngertos. Lah jam iki nek Namrud urip, Namrud mesti protes, kan? Paham? Ketika patung-patungnya Namrud yang dianggap sebagai Tuhannya Namrud Oh nggih. dihancurake karo Nabi Ibrahim, ada salah satu patung yang tidak dihancurkan. Ketika Namrud takon karo Ibrahim, Ibrahim malah menanyakan kepada Namrud, sira Namrud, tanyakan kepada Tuhanmu itu yang paling besar. Tuhanku nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong dianggap sebagai Tuhan? Namrud kalah argumen itu.
Bener enggak? Nah, tapi ketika ini katanya Allah itu rumahnya itu di Baitullah. Baitullah posisinya itu di wilayah Mekah. Kenapa Mekah ada corona ditutup? Apa Allah kalah karo corona? Ora bakal, ger, ora bakal. Ora bakal. Ayo. Kalau Baitullah itu sebagai rumah Allah, kenapa waktu ada corona Mekah ditutup? Allahnya kemana sama nanya? Apa Allah kalah karo corona? Ora bakal, ora bakal. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat. Ayo dicerna. Sehingga tamu Allah itu wedal semonten waktu itu Di stop. di stop gitu. Nggih, nggih. Ayo dicerna. Ya namprut urip mesti namprut protes, ger. Takon karo umat Islam. Kalau memang ini di YouTube pakai, ayo umat Islam di komen. Di komen sentani. Dijelaskan secara mendetail. Gamblang, ger. Nggih, nggih. Kuwi kaya mangkono, ger. Sak jatine kaya mangkono. Jadi adanya Allah, Baitullah itu rumah Allah. Kalau rumah Allah itu jelas penghuninya Allah. Tapi kalau sentani untuk menjelaskan apa benar apa salah ki, ya tergantung panjenengan sedaya, dicerna. Dicerna. Kalau masuk akal berarti benar. Kalau masuk akal berarti benar. Kalau tidak masuk akal terserah. Wong sentani iki mung buka lho, nggih. Buka. Nuduhake. Paham? Lah nanti benar atau salah tergantung manusianya. Dicerna. Kalau masuk akal berarti benar, kalau nggak masuk akal berarti ya bisa nggak benar kalau nggak masuk akal. Dengan akal sehat gitu. Dengan akal sehat. Mencerna. Untuk apa diberi otak? Kalau nggak buat berpikir. Untuk apa diberi hati? Kalau nggak buat membedakan. Rugi sampean. Kalau punya otak nggak difungsikan, kalau punya hati nggak difungsikan, hidupnya hanya mengekor kepada orang yang dipercaya. Padahal yang dipercaya itu belum tentu benar. Apa ora nyesatake, ger? Kalau yang dipercaya itu benar, memang hebat, ger. Tapi kalau yang dipercaya itu nggak benar, apa nggak menyesatkan? Maka Allah menciptakan manusia, orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Adam. Adam diciptakake dadi makhluk kang paling sempurna, ger. Maka malaikat, seluruh makhluk, dari malaikat sampai jin, sampai setan, sampai batu, sampai gunung, sampai pepohonan, suruh sujud sama Adam. Artinya manusia jangan sujud kepada malaikat, jangan sampai sujud kepada jin, jangan sampai sujud kepada batu, jangan sampai sujud kepada gunung. Tidak ada lain, disuruh sujud kepada Allah. Paham? Hati-hati ini, hati-hati. Jadi harus sujud sama Allah. Seperti itu. Bukan pada batu, bukan pada wit-witan, Bukan pada yang lain-lain lagi. karena selain manusia itu diciptakan dari satu unsur. Tapi kalau Adam diciptakan dari 4 unsur. Makanya manusia lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Makanya makhluk yang lain disuruh sujud. Jangan manusia yang sujud. Manusia sujudnya sama Allah. Tidak ada lain. Selain Allah sesat. Paham enggak? Hati-hati nih. Urusan agama itu jangan buat main-main. Urusan agama jangan buat main-main. Sebab agama bukan urusan dunia. Agama urusan akhirat. Paham enggak? Jangan main-main. Kalau kita sudah sampai pada akhirat, tidak akan bisa kembali ke dunia.
Jadi tidak akan penyesalan itu nggak ada artinya seperti itu. Hati-hati kalau agama. Makanya saya akan bilang, kalau untuk barang, teliti hati-hati sebelum membeli. Tapi kalau tentang agama, teliti hati-hati sak durunge mati, paham enggak? Nggih. Hati-hati agama. Jangan main-main. Jangan mau dilabui, jangan mau dikecoh. Maka di surat kuliah Ayyuhal Kafirun, di situ ada bahasa lakum dinukum waliyadin, kan? Artinya kembali ke agama masing-masing. Paham enggak? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, seperti itu. Karena manusia lahir sudah dibawahi agama oleh Allah. Tapi mereka bentuk wujudnya agama kan nggak ngerti. Loh, apa agama wujud? Wujud karena dipeluk bahasanya. Kalau diyakini gaib, tapi bahasa agama itu dipeluk, bukan diyakini. Sudah pada tahu nggak bentuk wujudnya agama seperti apa? Tolong itu dicerna baik-baik, dicari. Kanggo sangu bali ono ing alam kelanggengan. Jangan main-main agama. Tahu enggak? Jangan terkecoh. Jangan terkecoh karena jubahnya. Jangan terkecoh karena tasbihnya. Jangan. Yang dipercaya itu ilmunya. Jangan bajunya. Paham enggak? Enggak ada copet pakaiannya enggak rapi. Enggak ada. Kalau pakaiannya enggak rapi dicurigai, paham enggak? Itu seperti itu. Tolong dicerna baik-baik. Anda percaya enggak adanya akhirat? Percaya orang ono akhirat? Percaya ono swarga neraka apa ora? Percaya Raden. Kalau percaya itu dicerna baik-baik. Jangan main-main urusan agama. Biar jelas itu. Jangan main-main. Jangan dimanfaatkan orang lain. Keuntungannya di mereka. Tapi sesatnya pada sampean. Oh, bebaya nih, guys. Bebaya nih. Aku iki mau ngai kaweruh, guys. Mau ngai kaweruh. Men wong-wong sing maune ora iling, men iling. Sing maune ora paham, men paham. Wis tak gawakake lobang. Gari menyerna. Dicerna secara baik-baik. Karena urusan agama gak boleh main-main itu. Gak boleh main-main. Ingat, politik yang dibumboni agama. Agama untuk bumbu politik. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Paham gak? Makanya dilihat. Bahasa itu dilihat dari filsafat. Karena sumbernya bahasa itu filsafat, paham enggak? Kalau kamu ingin tahu bahasa yang sesungguhnya, sifatnya bahasa yang sesungguhnya, dilihat dari filsafat. Karena filsafat itu sumber daripada bahasa. Jangan main-main. Kalau untuk tentang agama jangan main-main. Jangan main-main. Nggih. Kalau pada kesempatan ini apa namanya kula nyuwun dibadani Ki Sentani biar runtutannya jelas iki. Masalah terkait dengan wau dengan pemikiran kula masalah haji iki. Alhamdulillah saged kula cernake, saged wonten jawaban tapi dalam batin atau hati saya. Mudah-mudahan napa sing di kawruh Ki Sentani terkait dengan masalah tamu Allah dan sebagainya itu mudah-mudahan menjadi apa namanya semakin menambahnya ilmu buat kula Ki terutama pada tim Ki Sentani. Matur nuwun Ki. Iya ngene iki. Kaya ngene Ger ya. Maka ada bahasa masjid sebagai rumah Allah. Masjid sebagai rumah Allah. Ada bahasa seperti itu. Nggih. Lah kalau Allah itu memang butuh rumah,
Allah itu memang membutuhkan rumah. Kun fayakun, jadilah rumahku istana yang megah. Jadi nggak? Paham? Mboten usah dibangunke nggih. Ora usah digawakake. Menungso kekuasaane sepiro nggawakake omah karo Allah. Yang namanya masjid itu tempat ibadahnya umat Islam. Bukan rumah Allah iki. Bukan rumah Allah. Allah kok sangat rendah banget omah digawakake nggih. Hah? Salah dalam penerapan bahasa apa iki? Maka yang hati-hati menerapkan bahasa. Yang saya takutkan ketemu orang-orang yang tahu arti bahasa, yang tahu arti sifatnya bahasa, yang tahu sempurnanya bahasa. Hati-hati itu. Hati-hati. Wong Allah kok digawakake omah. Terus danane oleh jaluk nang dalan. Kok misakake temen Allah? Wong Allah maha kuasa, maha bisa. Kun fayakun, jadilah rumahku yang megah seperti istana yang megah. Semua berdinding emas bisa. Kenapa harus dibuatkan oleh manusia? Berarti lebih tepatnya masjid itu ya bukan rumah Allah gitu. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Allah kuwi ono panas ora kepanasan, ono udan ora kudanan. Paham? Nggih. Orang mangan orang ngelih, orang minum orang ngorong. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Paham enggak? Kalau manusia punya kebutuhan yang sangat luar biasa. Dan tidak tidur gitu. Seperti itu. Jadi jangan disamakan. Allah kok digawakake omah. Pasang kotak nang dalan. Duit rentenir cemplung, duit uling kerampok cemplung, duit uling korupsi cemplung. Nggo gawakake omah Allah. Nah terus sifat Allah yang maha kuasa di mana itu? Allah yang maha bisa, sifatnya maha bisa di mana itu? Kalau Allah membutuhkan seperti itu aja harus dibikinkan manusia. Kesempurnaannya Allah di mana itu, saya mau nanya. Jadi jangan salah kaprah, jangan mengecoh umat. Orang yang nggak tahu jadi bingung. Paham enggak? Wis ngono. Nggih. Nggih, matur nuwun. Wah, niki tambah ngapura ya, nggih, semakin kula ada tambahan ilmu malih niki menawi masjid niku bukan rumah Allah tapi tempat ibadahnya umat Islam. Umat Islam iki. Nek gereja tempat ibadahnya umat Kristen. Matur seperti itu. Jangan salah menerapkan bahasa. Matur nggih. Nggih, rahayu ya nggih, rahayu. Amin, mugia sehat selalu ki. Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum.